Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mbak Jangkrik, channel yang membahas tentang dunia peternakan jangkrik ya teman-teman. Sebelum kita lanjut video, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment supaya Mbak Jangkrik tetap bisa memberikan video-video yang bisa menambah informasi dan berbagi sharing-sharing tentang ilmu yang Mbak Jangkrik miliki ya teman-teman. Oke, di video kali ini Mbak Jangkrik akan memberikan tips dan cara menghemat pakan supaya untungnya lebih maksimal ya teman-teman. Kenapa sih di video Mbak Jangkrik ini banyak membahas tentang pakan alternatif, bukan pakan jadi? Oke, jadi dalam berternak jangkrik ini kan ada masa banjir dan ada masa langka ya teman-teman. Kalau lagi nemuin masa langka sih nggak apa-apa kita gunakan full pur ya, tapi kalau lagi nemuin masa banjir, biaya penggunaan pur itu akan luar biasa teman-teman, karena di samping pur itu mahal, kalau misalnya lagi banjir itu kita pun akan kesulitan penjualan jangkrik teman-teman. Yang seharusnya jangkrik itu sudah terjual habis, maka ini agak sulit terjual dan menjadi lama ya teman-teman, sehingga pembiayaan pakan akan terus membengkak. Oke, di video kali ini Mbak Jangkrik akan memanfaatkan sisa-sisa makanan ya, yaitu berupa nasi. Nasi ini sangat disukai juga oleh jangkrik ya teman-teman. Bisa menjadi pakan alternatif nasi yang sudah tidak terpakai. Bagaimana cara pemberiannya? Oke, yang pertama, nasi yang sudah tidak terpakai lagi atau nasi bekas, itu pertama-tama itu kita cuci ya dengan menggunakan air sampai beberapa kali sampai bersih. Kemudian kita rendam ya teman-teman. Kita rendam selama 5 menit. Setelah kita rendam selama 5 menit, tiriskan ya teman-teman. Tiriskan sampai tidak terlalu berair ya teman-teman, supaya kelak tidak membuat jangkrik itu menjadi basah ya teman-teman. Oke, untuk mendapatkan nasi juga, kalau misalnya teman-teman itu ada di lingkungan atau kenalan yang memiliki rumah makan, itu bisa juga teman-teman didapat dari tempat itu. Kan lumayan kalau misalnya kita mendapatkan itu gratis kan, jadi menghemat biaya pakan ya teman-teman. Selain pemberian nasi, tetap kita harus selingin dengan hijauan teman-teman, karena tidak bisa dipungkiri bahwa jangkrik itu adalah hewan yang habitatnya memakan tumbuh-tumbuhan teman-teman. Nah, kalau Mbak Jangkrik sih paling enak itu ngasih daun singkong ya, karena selain mudah didapatkan juga gratis ya teman-teman kalau di daerah sini. Ya, ini untuk jangkrik ini sendiri adalah kurang lebih umur 20 hari ya teman-teman. Pertumbuhannya pun lumayan merata. Ya, namanya jangkrik pasti nggak ada yang sama ukurannya teman-teman, karena ketika menetas itu ada yang duluan, kemudian ada juga yang lama, yang terakhiran. Jadi ya usahakan kalau pemberian pakan masih anak-anakan itu, kalau bisa kalau full pur sampai umur 15 hari. Kalaupun mau diselingi dengan hijauan, itu usahakan 15 ke atas ya teman-teman. Oke, kelebihan daripada pemberian pakan alternatif yaitu yang pertama adalah hematnya biaya pakan ya teman-teman. Yang harusnya kita mengeluarkan biaya pakan untuk pur itu per kilonya itu kalau di sini 12.000 per 511 ya. Itu kalau misalnya kita berikan alternatif pakan seperti bekas nasi kemudian hijauan, nah itu akan sedikit menghemat lah teman-teman ya. Paling enggak kok bisa dibilang gratis, sehingga keuntungan yang dapat teman-teman nanti akan jauh berlipat-lipat ya teman-teman. Oke, di sini jangkriknya sangat lahap ya teman-teman untuk memakan bekas nasinya. Selain bekas nasi ini dimakan oleh jangkrik, bekas nasi ini juga mengandung air ya, yang tadinya direndam ya teman-teman. Nah itu juga untuk bisa minum. Jadi dalam peternak jangkrik itu usahakan teman-teman tuh melihat pasar ya teman-teman ya. Melihat pasar, kira-kira jangkrik itu banjir atau lagi langka ya teman-teman. Kalau misalnya lagi langka, teman-teman boleh memberikan pakan full pur ya teman-teman. Tapi kalau ketika sedang banjir, maka pergunakanlah pakan semini-mini mungkin teman-teman, supaya nanti teman-teman itu tidak terlalu mengalami kerugian teman-teman.
Oke teman-teman, ini adalah video tips bagi pemula ya teman-teman. Kalau misalnya udah suhu itu biasanya sudah bisa mengkondisikan pasar itu kira-kira lagi banjir atau tidak ya teman-teman. Biasanya kalau untuk pemula itu kan cenderung tidak tahu apa itu sih pakan alternatif. Mereka cenderung lebih memilih pakan jadi atau pakan pur ya teman-teman, yang mana nantinya ketika penjualan lagi susah, apalagi pemula, itu pasti akan kesulitan di penjualan dan kemudian membuat jangkrik lama terjual sehingga harus terus memberikan pakan ya teman-teman. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap dukung channel Mbah Jangkrik dengan cara subscribe, like, and comment ya teman-teman. Mbah Jangkrik akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.